Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Alifian Yohanendra, Sri Mariani, dan Zulhakim akan mempresentasikan mengenai analisis kami, yaitu komunikasi ilmu budaya untuk negara Cina. Poin yang pertama yaitu nilai sosial. Negara Cina mulai menerapkan sistem kredit sosial, di mana dalam penilaiannya menggunakan skor-skor tertentu. Dalam pelaksanaannya, sistem pemantauan menggunakan CCTV yang akan dilengkapi dengan pengenalan wajah, pemindaian tubuh, dan pelacakan geografis untuk mengumpulkan data dan pemantauan. Perilaku online sehari-hari yaitu menggunakan aplikasi ponsel cerdas. Hal ini mengakibatkan masyarakat dengan nilai kredit sosial tinggi hanya mau bergaul dengan masyarakat yang setara, sedangkan masyarakat dengan nilai kredit sosial rendah akan semakin terkucilkan dan tidak bisa mengambil peran dalam masyarakat. Lebih lanjut, masyarakat dengan nilai kredit sosial tinggi akan mendapatkan posisi yang bagus dalam pekerjaan, perlakuan istimewa di bandara dan hotel, pinjaman murah, dan jalur cepat ke berbagai universitas, sedangkan masyarakat dengan nilai kredit sosial rendah akan dikucilkan oleh masyarakat dan dilarang untuk berpergian, dilarang mendapatkan kredit atau pekerjaan pemerintah. B. Peran sosial. Ini pembahasannya lebih ke arah peran ideologi Konfusianisme terhadap kebudayaan dan kehidupan sosial di Tiongkok. Ideologi Konfusianisme menekankan perbedaan antara jenis kelamin dan peran yang mereka miliki dalam keluarga, di mana gadis diajarkan sejak dini untuk mematuhi bapak mereka, lalu suami mereka, dan kemudian anak mereka. Dalam kehidupan berkeluarga, sistem patriarki berlaku karena pria memiliki kemampuan untuk meneruskan nama keluarga dan melanjutkan garis keturunan luhur, sedangkan wanita diharapkan hanya untuk tunduk pada sistem ini. Nah, bahkan ada namanya tradisi untuk mengikat kaki untuk wanita yang ingin menikah. Nah, jadi tradisi mengikat kaki ini merupakan proses melengkungkan kaki wanita hingga menyusut dan jari-jari kaki tertutupi oleh kaki. Nah, ini dilakukan untuk menciptakan kaki yang melengkung, lancip, dan terlihat lebih kecil. Nah, praktik ini diikuti sebagai prasyarat pernikahan yang diberikan oleh ibu kepada seorang anak perempuannya secara turun-temurun. Kaki yang terikat menjadi indikasi wanita sejahtera dan termasuk masyarakat menengah ke atas. Namun praktik dari mengikat kaki pada wanita ini mulai pudar sejak zaman imperialisme hingga awal-awal abad ke-20, di mana mulainya ada paham-paham tentang feminisme. Jadi hak-hak kebebasan terhadap wanita itu mulai disuarakan di Tiongkok. Bahkan tradisi mengikat kaki dianggap sebagai rasa malu negara bagi orang-orang Tiongkok. Orang-orang menganggap hal tersebut sebagai masalah serius yang harus dihilangkan, sehingga berkobar kampanye untuk menentang tradisi mengikat kaki pada tahun 1890 hingga 1900-an. Bahkan pemerintahan baru Tiongkok menggantikan dinasti Qing selepas revolusi Xinhai pada tahun 1911 melarang praktik tradisi mengikat kaki, meskipun masih populer di daerah-daerah pedalaman Tiongkok hingga 1950-an. Kemudian poin selanjutnya yaitu poin C, yaitu pengambilan keputusan. Dalam kebudayaan perusahaan Cina, pengambilan keputusan diberlakukan basis konsensus, yaitu dengan suara terbanyak. Suatu keputusan yang telah disepakati bersama harus dipatuhi dan dijalankan secara tertib. Kemudian untuk poin D, yaitu konsep waktu. Di negara Cina hanya memiliki satu zona waktu, yaitu GMT+8 yang disesuaikan dengan waktu standar Beijing. Hal ini dilakukan dengan alasan sebagai penyatuan dan pemusatan, yaitu agar jam kerja yang bersamaan hingga berita yang disiarkan bersamaan tanpa adanya pemisahan zona waktu. Namun, ada beberapa etnis di Cina yang tetap menggunakan waktu lokal, seperti suku Uighur dan Xinjiang yang mengatur jam di rumahnya 2 jam setelah waktu standar Cina, yaitu di GMT+6. E. Konsep jarak komunikasi. Orang Cina biasa berbicara dengan orang lain dengan suara yang keras dan lantang. Kebanyakan orang Cina terbiasa dengan gaya berbicara yang keras dan bergairah kepada orang lain, namun bukan untuk menyulut sebuah pertengkaran. Ketika melakukan komunikasi, orang-orang Cina biasa melakukannya dengan jarak kurang lebih 1 meter hingga 2 meter. Untuk poin F, konteks budaya, Indonesia dan Cina termasuk dalam negara dengan konteks budaya tinggi. Hubungan antara manusia, dalam hubungan pertemanan, orang Cina memandang hubungan pertemanan lebih tinggi daripada negara-negara barat. Dalam masyarakat Konfusius Cina, dalam pekerjaan masih banyak perusahaan yang lebih mementingkan mencari pegawai pria daripada perempuan. Begitupun dalam urusan keturunan.
Banyak pasangan yang menginginkan anak laki-laki dibandingkan perempuan. Perbedaannya, hal ini diperparah dengan kebijakan satu anak oleh pemerintah Cina. Hal ini menimbulkan banyaknya praktek aborsi. Etiket di tempat umum di Cina meludah di tempat umum, kentut, bahkan menguap adalah perilaku yang dianggap biasa dan pemandangan ini sering terlihat. Orang Cina terkenal sebagai orang paling bersih sedunia. Ada kalanya kita berpikir mereka sedang bertengkar, padahal mereka hanya berbicara biasa. Keluarga di Cina saat makan kita tidak boleh terlalu banyak bercakap-cakap. Saat mengunyah tidak mengeluarkan suara, berusaha untuk tidak membuat makanan di piring atau mangkuk menjadi berantakan. Di Cina, setiap orang menggunakan sumpit untuk makan. Kebiasaan di Cina, pengundang akan datang dan duduk terlebih dahulu untuk menunggu dan biasanya mengambilkan makanan untuk tamunya. Di Cina, jika orang diundang untuk mengunjungi rumah seseorang, maka orang tersebut akan membawa bingkisan sebagai hadiah kepada tuan rumah. Dan pada akhir kunjungan, tuan rumah juga akan memberikan sesuatu sebagai jawaban atas hadiah tersebut. Di Cina, tuan rumah akan memberikan alas kaki khusus yang digunakan di dalam rumah sehingga kaki tidak kotor. Di Cina, hubungan kekeluargaan Cina memiliki konsep hubungan vertikal. Hubungan orang-orang dalam masyarakat dipandang sebagai hubungan kekeluargaan. Orang Cina sangat menghormati orang tua atau orang yang kedudukannya lebih tinggi. Ketika ingin memberikan orang yang dituakan sesuatu atau hadiah, kita harus menggunakan kedua tangan kita. Kebiasaan lain di Cina, bagi orang di Cina, nama keluarga atau marga menjadi lebih penting. Ini dapat dilihat dari penulisan nama lengkapnya diawali dengan nama marga, kemudian nama khusus. Di Cina, tanda tangan tidak memiliki kekuatan formal. Jika ingin mempunyai kekuatan hukum, orang-orang di Cina yang berbisnis biasanya menggunakan stempel nama. Selanjutnya poin G, bahasa tubuh. Untuk mengekspresikan angka, yang berikut ini bahasa tubuh yang jarang ditemukan di negara lain namun sering digunakan di negara Cina untuk menyebutkan angka karena menyerupai bentuk penulisan angka di Cina seperti angka 7, 8, 9, 6, dan 10. Selanjutnya gestur dan ucapan. Mengangguk adalah salah satu cara termudah untuk menyapa seseorang. Selanjutnya berjabat tangan, isyarat tubuh ini sangat penting untuk menunjukkan kesopanan dan keramahan dalam budaya Tiongkok. Melambaikan tangan saat mengucapkan selamat tinggal atau halo sangat umum dijumpai di Tiongkok. Ini mungkin digunakan antara teman dekat atau orang sosial Anda. Bagaimana cara menunjuk diri Anda sendiri? Dalam budaya Tiongkok, ketika Anda menghubungkan sesuatu dengan diri Anda dapat menunjuk ke hidung Anda sendiri dengan telunjuk jari Anda. Peluk orang dengan hati-hati. Ingatlah untuk menghindari berpelukan. Sikap ini mungkin dianggap kasar di Cina. Anda sebaiknya hanya memberikan jabat tangan ketimbang melakukan pelukan kepada orang lain. Gestur sini, seperti gambar di samping, orang Tionghoa biasanya melungkupkan telapak tangan untuk memanggil seseorang. Dan gambar selanjutnya itu, ini biasanya dilakukan orang Tionghoa selama tahun baru, terutama kaum muda untuk mereka melakukannya kepada orang yang lebih tua untuk menunjukkan rasa hormat dan harapan baik mereka. H. Perilaku sosial. Yang pertama, ngobrol dan tertawa keras. Yang kedua, bersendawa dianggap sebagai bentuk penghormatan atau rasa puas. Yang ketiga, menggunakan sumpit. Tata cara makan penduduk China lebih banyak menggunakan sumpit daripada alat makan lainnya seperti sendok atau garpu. Yang keempat, menuangkan minum untuk tamu. Kebiasaan ini melambangkan penghormatan terhadap teman atau tamu. Dan ada lagi, tidak membiarkan gelas kosong. Tradisi ini dikenal sebagai istilah tea tapping. Yang selanjutnya adalah tata cara makan di Cina berasal dari zaman dinasti Zhou pada abad ke-11. Dahulu tata cara makan ini ditentukan oleh kedudukan sosial keluarga tersebut, namun sekarang tidak lagi. Tata krama makan di Cina hampir sama dengan negara Jepang. Waktu makan harus mendahulukan orang tua. Makan dimulai saat orang paling tua mengatakan kata untuk mulai makan. Karena orang Cina gemar menggunakan mangkuk saat makan, cara memegang mangkuk menjadi penting. Aturan memegang mangkuk adalah saat posisi tangan memegang sisi luar mangkuk, jempol harus berada di tepi mangkuk dekat dengan mulut. Dan yang terakhir adalah pakaian putih untuk berkabung. Jika umumnya orang berkabung mengenakan pakaian hitam, maka warga Cina berkabung menggunakan pakaian serba putih atau yang disebut ho lam. Kemudian yang selanjutnya yaitu poin I, perilaku etis. Di sini ada beberapa daftar perilaku etis di Cina yang perlu untuk diperhatikan. Menurut Vogue, poin yang pertama yaitu harus melepaskan sepatu ketika memasuki rumah seseorang. Yang kedua yaitu jangan pernah menunjuk orang lain. Yang ketiga, bersiul dianggap sangat mengganggu di Cina. Yang keempat yaitu jangan pernah menempelkan sumpit kamu sejajar di atas mangkuk. Yang kelima yaitu jangan memisahkan tagihan bon saat makan. Yang keenam yaitu seruputlah hingga mengeluarkan bunyi yang cukup terdengar saat kamu memakan makanan yang berkuah seperti sup.
Yang ke-7 yaitu jangan pernah terlambat saat sedang berada di Cina. Yang ke-8 yaitu terimalah dengan kedua tangan jika kamu menerima kartu nama pemberian dari orang lain. Yang ke-9 yaitu jangan pernah memberikan bunga berwarna putih kepada orang lain karena bunga putih hanya diberikan saat ada yang meninggal dunia. Yang ke-10 yaitu memberikan jam sebagai hadiah kepada orang yang lebih tua merupakan hal yang sangat tidak sopan. Poin J yaitu budaya perusahaan. Ada beberapa keunikan dalam budaya kerja yang ada di perusahaan Cina, yaitu 1. Melawan ketidakmungkinan. Yang kedua yaitu prinsip cabuduo atau cukup baik. Yang ketiga yaitu prinsip tepat waktu. Yang keempat yaitu visibilitas hierarki. Yang kelima, royal terhadap karyawan sukses. Yang keenam, pengambilan keputusan berbasis konsensus. Yang ketujuh yaitu berpakaian konservatif. Yang kedelapan, mengabdi untuk kebaikan masyarakat. Yang kesembilan yaitu dorongan menjadi yang terbaik. Yang kesepuluh yaitu berani memasuki beragam ranah bisnis. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.